Jadi bagaimana cara kita mengenal Allah? Kenali diri dulu. Bagaimana kita mengenali diri? Kita mengenal diri kita ini bukan dari orang lain. Kalau kita bisa bertanya kepada orang, bagaimana diri Allah? Itu bukan mengenal diri namanya. Jadi kita mengenal diri kita itu harus melalui informasi dari pencipta kita. Misalnya kita memilih handphone, kita tahu handphone kita ini tentu dari pemilik atau penjual atau pabrik yang menjual handphone itu diberinya kita kartu garansi, kartu manual. Sama kita beli kulkas, kan dikasihnya tuh buku petunjuk, baru kita kenal kulkas. Tapi kalau yang mengatakan kulkas ini orang lain yang tidak tahu dengan kulkas, itu kita tidak percaya. Gitulah kita mengenal diri. Bagaimana kita mengenal diri? Kita mengenal diri harus sesuai dengan siapa, bagaimana diri kita ini yang disampaikan oleh pencipta kita. Bagaimana kita mencari itu? Kita mulai dengan, kalau Al-Quran dalilnya itu di surat Al-Insan. Al-Insan itu surat ke-76. Al-Insan surat ke-76. Kenapa? Karena Al-Insan itu artinya manusia. Kata manusia di Al-Quran itu ada 3. Pertama basar. Basar itu yang terlihat. Misalnya nampak rambut, nampak kepala, nampak badan, itu basar. Sebutan basar itu pertama kali ada di Al-Baqarah itu tentang Nabi Adam. Jadi kalau bangsa jin diciptakan dia tidak terlihat. Diciptakan Nabi Adam, yaitu makhluk yang terlihat. Nah, namanya basar. Yang kedua nas. Nas itu manusia. Kapan nas digunakan di Al-Quran? Ketika Allah mengatakan orang banyak. Misalnya, ya ayuhan nas, qul a'udzu birabbin nas. Jadi semua laki-laki, perempuan, semua orang adalah manusia yang disebut nas. Lalu ada lagi yang disebut insan. Kalau insan ini ada satu surat yang Al-Quran yang surat ke-76 tadi. Itu boleh. Dia ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faja'alnahu sami'an basira. Itu kata. Anu sudah cukup. Gitu. Oh, betul. Yang satu hal kata, bukankah pernah datang pada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Yang kedua, sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes nyani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Jadi kalau awak manusia mau mengenal dirinya, ingatlah bahwa dulunya manusia itu ada suatu masa yang tidak bisa disebut. Kalau sesuatu yang tak bisa disebut itu berarti kan, iya, belum ada. Kalau sesuatu yang bisa disebut berarti ada. Kalau ada nama pasti ada benda. Ya, misalnya kita sebut gunung pasti ada gunung. Kalau kita sebut nama seseorang misalnya Ratna pasti ada raja. Jadi ada sesuatu yang tidak bisa disebut berarti tidak ada. Kan tidak ada lagi. Tidak ada nama. Jadi manusia pernah disebut sesuatu yang tidak akan disebut. Lalu kata Allah, inna khalaqnal insana, lalu dia ciptakan. Dan itulah asal usul kita itu. Jadi asal usul kita itu dari sesuatu yang tidak pernah ada, lalu ada, dicipta. Dicipta ini dari nutfah atau setetes air mani. Dan kemudian kami jadikan, kata Allah ini, kami jadikan manusia ini mendengar, samihun, dan melihat.
Jadi manusia itu, kita ini pertama dari tidak ada, kemudian ada. Ada itu pertama kali itu mendengar. Mendengar ini maksudnya bukan telinga. Kalau telinga ini alat dengar. Kan ada orang punya telinga tapi tidak bisa mendengar, kan ada. Ada lalu orang punya mata tapi dia buta, ada kan? Jadi yang dimaksud oleh Allah di sini, kami jadikan dia mendengar dan melihat itu bukan alat, itu bukan telinga, bukan mata, tetapi sesuatu yang membuat kita ini mau mendengar, mau melihat. Makanya Allah menyambung, karena kami hendak mengujinya. Nah, itulah pertama kali kita harus kenal diri kita, bahwa kita ini makhluk yang diciptakan bisa mendengar dan melihat untuk diuji. Nah, ini pertama kita tahu. Jadi kita hidup ini bukan untuk main-main. Hidup ini ternyata bukan sekedar hidup, mencari nafas, makan, minum, mati, tidak. Kali itu ternyata sama kita dengan hewan, sama dengan kucing, sama dengan tumbuh-tumbuhan. Karena tumbuh-tumbuhan tidak diberi pendengar, tidak diberi penglihatan. Hewan sungguh pun diberi penglihatan, sungguh pun diberi pendengar, tapi dia tidak perlu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang pahala, mana yang dosa. Kalau kita perlu, karena kita diuji. Di sini kita ini ada ujian. Kalau kita misalnya tidak lolos dalam ayat itu disebut tuh, Inna hadaina Musa, Inna a'tadna lil kafirina. Siapa yang kafir masuk neraka, semua ayat ini. Inna abrar yasrabuna. Orang yang mengikuti petunjuk maka dia bersyukur, baginya surga. Itu semua banyak. Itu semua dapat bersyukur. Sungguh kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Nah, jadi kita ini alhamdulillah dengan berharap ridho kepada Allah, jadilah kita ini orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur dengan petunjuk tadi. Kalau kita sudah bersyukur, maka kita lulus ujian. Itu dia. Jadi tidak usah ragu Ibu. Kalau kita sudah bersyukur, kita lulus ujian. Kalau kita tidak bersyukur, kita kufur. Jadi tidak ada pertengahan. Yang ada itu hitam putih. Yang tidak hak batil. Kufur, syukur. Itu masalah. Jadi tidak ada yang tengah-tengah. Kita tidak bisa mengatakan kadang-kadang saya bersyukur, kadang-kadang tidak ada cerita itu. Orang yang lulus ujian hanya orang bersyukur. Kenapa dia bersyukur? Karena dia tahu dirinya. Karena waktu tahu Allah ciptakan. Allah pun tak hadir begitu saja di dunia ini. Allah diciptakan dengan diberi kelengkapan berupa pendengaran dan penglihatan. Supaya dengan penglihatan dan pendengaran kita diuji. Bagaimana bentuk ujiannya? Pertama, pendengaran. Kalau kita lebih banyak mendengar musik, saya tidak mengharamkan musik Bapak Ibu, tetapi saya hanya menceritakan ketika kita diberi oleh Allah pendengaran, kita lebih banyak mendengar musik, lebih banyak mendengar musik Korea, musik dangdut di telinganya. Lebih banyak dunia kita hanya mendengar musik, mendengar gibah, mendengar sinetron. Sinetron itu kan melihat dan mendengar cerita orang di pasar. Apalah gunanya? Apa manfaatnya? Apakah kita akan sehat? Apakah kita dengan mendengar musik dangdut berkepanjangan kemudian kita menjadi gagah, menjadi kaya? Kan tidak. Kita hanya mendengar itu, hanya terlena. Kemudian ketika musik itu habis, tidak ada apa-apa. Nah, itulah tipu daya setan. Itu tidak lulus ujian. Yang lulus ujian, sering dia mendengar bacaan Al-Quran, sering dia mendengar kajian-kajian seperti kita ini, sering dia mendengar perkataan yang baik-baik. Dan itu adanya di masjid. Kalau di masjid ini orang akan berkata yang baik-baik. Tidak mungkin di masjid ada orang gibah. Pasti perkataan baik-baik. Kalau bertemu, alhamdulillah, yang baik-baik semua. Nah, selamat, puji-pujian semua. Nah, itulah contoh. Kalau itu yang kita dengar, lalu kita melihat orang-orang saleh, lalu kita melihat hal yang baik-baik, maka kita namanya lulus ujian.
Di akhirat nanti tidak payah waktu mempertanggungjawabkan apa yang ada di telinga, apa yang ada di mata tadi. Kalau di akhirat nanti bukan lagi lidah yang menjawab, tetapi telinga yang berkata, mata yang berkata, apa yang dimiliki selama umur. Tidak akan malu nanti. Misal di akhirat dan kedua kita diungsikan dulu. Itu tempatnya lagi di neraka. Nah, itulah contoh bagaimana Allah memperkenalkan manusia ini adalah makhluk yang dicipta kemudian diuji. Nah, itu yang pertama. Yang kedua di surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah ini surah ke-32. Kalau Al-Quran kan jawab coba. Surah Al-32. Surah ke-32 ayat As-Sajdah. Ayat ke-7 dan ke-9. 7. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqa wa bada'a khalqal insani min tin tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin tsumma sawahu wa nafakha fihi min ruh. Yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina atau air mani. Kemudian Dia menyempurnakan dan menitipkan ruh ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan Dia menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati bagimu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Sedikit orang bersyukur. Kita lihat contoh dalam masjid berapa? Ayo. Jadi Allah kata tentu Allah telah tahu tentang manusia. Biasanya kan Allah menambahkan setelah diciptakan Allah tadi yang ada menjadi ada dibentuk jasad, itu kan ruh. Jadi dengan ruh itu manusia itu sesungguhnya mendengar. Kalau telinga itu alat dengar. Kalau ruh tidak ada, dia bisa mendengar. Kalau pun telinga ada, contohnya mayat atau orang-orang yang tidak pernah bersyukur itu tidak mendengar. Kata Allah suruh belajar jiwa, matanya tertutup, mata itu tertutup, sehingga cerita yang tadi lebih suka melihat hal-hal yang batil daripada melihat hal-hal yang baik. Lebih suka mendengar musik yang tidak membawa faedah ketimbang membaca Al-Quran. Orang membaca Al-Quran kali-kali terima. Itu artinya tidak mendengar dari cerita Allah. Karena Allah bisa mendengar karena ada ruh. Ruh itu sebagai kalau di umpama misalnya kalau handphone, ruh itu kayak listrik. Baru aktif handphone. Handphone kan alat, sama dengan telinga. Handphone itu bisa dioperasikan kalau ada listrik, ada baterai. Kira-kira seperti itulah perumpamaan. Nah, contoh lu diambil, nyawanya kita, tidak dengar. Contoh orang tidur lah, tapi contoh dari beliau. Orang tidur punya telinga, tapi tidak mendengar. Nah, berarti yang mendengar itu bukan alat telinga. Nah, itulah. Jadi setelah manusia itu dicipta, maka ditiupkan ruh. Oleh karena itu dibagilah diri Allah. Diri manusia itu dibagi pertama sekali menjadi dua. Pertama jasad. Jasad itu tubuh yang diciptakan oleh Allah dari tanah kan. Dari tanah yang bisa dipakai dan lain keturunan hawa-hawa. Sifat jasad basar, bisa dilihat, bisa dipegang. Ciri-ciri tubuh manusia yang kasar itulah yang jasad. Punya kepala, punya tangan, pada badan. Tetapi di dalam diri manusia itu ada ruh. Ada ruh. Dalilnya yang tadi bahwa Allah menunjukkan ruh. Dan ruh itu apakah yang ada di diri seorang ini? Ruh itu langsung dari Allah. Kalau penciptaan jasad tidak langsung dari Allah. Karena dia dari jasmani tadi. Menikah dua orang muslim dulu, lahir anak. Kan langsung dari Allah. Tapi kalau ruh langsung, itu bedanya jasad dan ruh. Yang kedua, ruh tidak terlihat.
Nah, berarti ada dua dimakan oleh Bapak Ibu. Pertama jasad, kedua roh. Sifat jasad. Sifat jasad pertama dimakan oleh waktu. Contoh dulu agak kaki yang mulai beor. Dulu hitam rambut ini mulai putih. Itu sifat jasad. Dulu misalnya ketek ladang, dulu merangkak kita tagak. Habis itu kalau kayak saya dulu, nah dulu kan. Itu sifat jasad. Kalau sifat ruh tidak termakan waktu. Ada kandung itu ada pada kehidupan. Itu lagi di manusia. Kalau manusia itu menyadari dirinya itu ada dua, berarti dalam kehidupan Allah pun harus mengerti bahwa di diri Allah dulu tidak jasad saja. Setiap diri yang dua tadi, yang jasad sama itu, masing-masing itu memerlukan ibadah. Ada ujian tadi. Kedua itu diuji. Misal kalau awak membersihkan jasad, jasad itu kan harus dibersihkan. Contoh ketika awak lahir di mandian dari bidan, awak mati pun di mandian. Waktu itu jasad harus dibersihkan, di mandian disalatkan. Kalau dia tidak mati bertangan, karena dia akan menghadap kepada Allah, dan yang menghadap kepada Allah itu harus suci, sehingga dimandikan, disalatkan. Nah, apa amalan ibadah untuk jasad? Pertama berwudu, itu untuk mensucikan. Kalau lagi waktu itu dari mandian, akhirnya semasa itu bagaimana waktu mensucikan jasad? Berwudu. Bapak berwudu Bapak Ibu, karena berwudu itu yang dimakan itu benar-benar mensucikan. Jadi gini-gini itu kalau Allah tahu berwudu itu jangan asal berwudu, jangan memang dihayati sakit air. Tidak perlu aja banyak-banyak. Aku dulu kadang-kadang kawan berwudu Pak Bro. Yo mana yo habisan kerasa maksimal mungkin mau cipak-cipak ya karena orang-orang. Itu tidak dianjurkan. Nabi berwudu sekali ya. Jadi berwudu itu tidak jumlah air yang berarti, tapi di perasaan dulu. Pertama cara berwudu itu kan telapak tangan. Ini udah sekali kalau lawas tak tapi kalau laku ikut karena berwudu itu jadi maksimal 3 maksimal dahulu biar. Tapi kalau sekali telah basah maksudnya lah pasan telapak tangan. Maksudnya aja dah boleh. Maksudnya dalam lubang itu. Dimasukkan aja dalam lubang itu. Bukan mencuci-cuci ikutnya kayak itu. Dimasukkan sampai ambil ujung. Dimasukkan. Tadi itu. Disiraman kamu. Disiraman bukan diusap. Nah gitu. Jadi enggak kalau salah cara duduk misalnya dia ini tangan. Itu enggak. Makanya Bapak Ibu kalau ada ngaji orang-orang yang mereka jadi galaan, kamu yang sunnah begitu. Ini sipnya, ini sabuan, ini siraman. Kalau disiram, baru hilang. Basah atau tidak? Tidak menjauh. Sampai terakhir setelah berwudu jangan lupa doa. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika salihin. Itu apa 5 kali sebenarnya. Itulah suci jasad. Anggota tubuh. Ayat tubuh anu bahkan caranya. Itulah gunanya puasa. Puasa itu amalan dulu. Karena dulu sifatnya dari Allah itu tak makan kan. Yang butuh makan itu kan jasad. Dulu itu kan orang kerja kan menjadi dia rukun Islam. Bangku ada puasa, salat terus duduk. Kalau sucikan jasad, bangku perlu puasa untuk menghidupkan ruh di badan. Jangan kau jasad badan pada kanyang paling kunci sehat, ruh padam. Terlalu. Dia lawak badan biasa-biasa kurui tapi ruh kuat. Kalau ruh kuat bersinar, setan jin tapi juga jangan manusia makhluk halusnya tapi juga. Kalau ruh kuat, baca berlatih puasa dan kenali diri tadi.
Nah itu menunjuk mengenali diri bahwa di diri aku ada ruh. Aku zikirnya la haula wala quwata illa billah. Nah itu terang benderang ruh. Karena tiada daya dan upaya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Setelah ada jasad, ada ruh. Kemudian ada namanya nyawa. Nyawa itu adalah pertautan atau pertemuan antara ruh dengan jiwa. Jadi kalau nyawa dicabut, otomatis ruh dan jiwa pun tercabut. Jadi dalam diri itu jadi ampe. Pertama jasad, kedua jiwa, jiwa ke bawah, ketiga ruh, keempat nyawa. Jadi ampe. Bulan apa itu? Jasad, jiwa, ruh, nyawa. Ruh ditiup oleh apa? Jiwa kok adonyo pernah mencerita bahwa jiwaku pernah dimasukkan ke api dan dia makan baru dia bisa mengakui Tuhan atau apa gitu. Jadi jiwaku sesuatu yang melekat ke jasad. Ini melekat ke jasad, ke tubuh kasar. Dan ruh, jiwa dan ruh. Karena jiwa sifatnya ingkar. Jiwa itu nafsu dia ingkar. Sifat jiwa ingkar. Jiwaku selalu menolak, pokoknya Allah ngecek tadi masih sedikit sekali bersyukur aja. Jiwa itu bisa menjadi tunduk dan taat kalau jasadku tunduk dan bersaringan, waktu sholat, waktu doa baru jiwa bisa tunduk. Kalau enggak, jiwanya ingkar. Jadi perbedaan antara orang soleh dan orang tidak soleh di situ. Kalau badannya sambung, mungkin jadi orang soleh itu enggak kaya, tapi jiwanya buruk, jiwanya busuk. Karena nampak dari luar. Kalau jiwa orang yang bersih itu dia tidak nampak dari luar. Ada banyak orang suka gagah, tapi jiwanya buruk ada. Contoh sakit jiwa, kata kisah beda mana betul orang dah. Ya kan dia tidak blok ya. Padahal pikirannya tu jiwaku yang dihasut oleh setan. Kalau ruh tak bisa dihasut. Kalau jasad tak bisa dihasut. Setan tak bisa menghasut tanaman. Jadi setan itu menghasut jiwa. Jiwa itu letaknya pun di dalam diri maknanya gaib. Dia berdampingan di ruh tadi. Jadi jiwa lah yang disebut oleh Allah itu jiwa-jiwa yang menyesal, jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang orang ciri-ciri orang yang taat beribadah. Nafsul mutmainnah. Itu ciri-ciri orang yang taat beribadah. Kalau bapak-bapak ibu kalau rajin masjid pasti jiwanya tenang. Kalau orang tidak rajin masjid otomatis jiwanya tidak tenang. Jadi jiwa tadi bertemu dengan jasad, bertemu dengan ruh, itulah nyawa. Kalau nyawa dicabut, ruh terbawa, jiwa terbawa. Di tanah setelah wafat jasad akan tinggal. Yang diazab itu jiwa tadi. Jiwa itu yang diazab, jiwaku yang merasakan sakit. Kalau badan tak ada. Nanti ketika pada masa jiwaku masuk ke dalam badan tadi. Ketika manusia dimatikan kan jari-jari disusun balik itu. Manusia akan menyaksikan apa yang dia perbuat. Jiwa tadi akan balik. Nah dalam bentuk rupa perangai. Kalau jiwanya tenang, baguslah rupa jiwa. Kalau jiwa dulu jiwa-jiwa yang jahil, ingkar, maka menyesal, muncullah jiwa dalam bentuk makhluk yang mengirikan. Jadi itulah 4 komponen yang disebut manusia taufik. Mula oleh Epani itu intinya tunjuk jasad, jiwa, ruh, nyawa. Nyawa itu sesuatu yang menghidupkan awak. Hidup mati itu dari nyawa. Nyawa itu tidak. Ketika dicabut yang cabut itu nyawa sebenarnya bukan ruh. Tapi ketika nyawa dicabut tak mau lah ruh dan jiwa tadi ya. Ini yang menyatukan ke ruh ke jiwa disatukan di nyawa. Akhirnya nyawa itu. Ya, nyawa menyatukan ruh dan jiwa. Jadi nyawa kalau dicabut tercabutlah.
ruh tadi. Makanya kalau orang meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, datang dari Allah kembali kepada Allah. Yang datang itu ruh tadi, dicabut kembali kepada Allah. Yang mencabutkan mereka Israel, diperintahkan oleh Allah. Yang ruh pulang kepada Allah. Yang jiwa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yang jasad menanggung akibat perbuatan tadi. Yang masuk neraka ini jasad bukan dia. Nyawa tak ada nyawa, boleh nyawa lah nyawa baru boleh. Kan dihidupkan kembali. Yang menghidupkan kan nyawa. Yang dihidupkan tadi. Jiwa itu kan tidak hidup, Pak. Hidup itu kalau ada nyawa. Jiwa tadi kan melekat ke jasad. Jadi kalau dalam ilmiah misalnya, kalau waktu cubit tangan kan sakit lagi. Yang merasakan sakit kan kecil itu kulit. Yang merasakan itu jiwa sebenarnya. Jiwa yang merasakan sakit, yang merasakan senang, yang merasakan nikmat, jiwa. Jadi yang diazab nanti Jiwa. Jiwa itu yang bertanggungjawab. Setiap jiwa akan bertanggungjawabkan di sana. Nyawa dia boleh ruhnya dan dia. Dan akan diletakkan kembali. Dia kawan nanti di alam berbangkit, nyawa dia kawannya. Jadi manusia itu hidup dua kali kan benar. Jadi itu kan ada manusia hidup dua kali. Nyawa itu tetap milik wahyu nanti sampai hidup di akhirat nanti. Jadi nyawa pun ditiupkan balik kawan. jadi ditiupkan nyawa berarti ikut lo Jiwa ayo balik jiwa tadi. Jadi itu balik. Jadi Bapak Ibu ada pendapat orang begini. Pertanyaannya manakah yang penting hidup di dunia atau di akhirat? Yang penting. Jawabannya adalah dunia. Yang penting ya. Bagi itu Pak. Karena hidup di akhirat itu menentukan di dunia. Kan iya Pak. Jadi bahwa di akhirat nanti tergantung di dunia. Sama aja tadi. Dengarlah yang baik-baik, lihatlah yang baik-baik. Alhamdulillah selamat mereka. Kan penting dunianya. Masa bahwa ada akhirat itu kan dunia. Karena jiwa nanti di akhirat itu juga dia jiwa. Jiwa yang jadi ketika jiwa kau marah, jiwa kau lawamah, alun tenang jiwa kau, maka ditenangkan di neraka. Kau dia bisa menentukan. Kalau manusia yang reda, yang tahu diri, yang tahu diri, jiwa itu tenangkan ini, tidak ditunggu di akhirat nanti tenangnya. Baca menenangkan jiwa, kembali situ tadi. Dengar yang baik-baik, lihat yang baik-baik. Kerjakan syariat, banyak beruntung, lakukan sholat dan puasa. Itulah membersihkan diri orang. Jadi kalau ada pertanyaan Pak membersihkan diri, dua itu nyambung. Kerjakan syariat, perhatian kepada beruntung selagi hidup. Laksanakan sholat, laksanakan puasa, laksanakan zikir. Zikirnya coba kerjakan la ilaha illallah, tercoba baca dengan baik. Minimal baca saya 33 kali la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tenang. Itulah. Ustaz. Jadi kalau orang sakit jiwanya waktu hidup itu tidak diazabnya dia. Nah, ayo, itu tuh, tahu Pak. Makanya jangan heran Pak. Pada hadis Nabi Allah mengatakan orang gila tidak tahu diazab. Itu karena jiwanya sakit, disakitkan dahulu. Karena jiwanya tidak tentu dapat masalah. Ustaz, jiwa itu bisa disamakan dengan kalbu. Tidak, hebat Pak. Cuma pendapat orang Pak, kalbu itu letak jiwa. Maka sama itu. Ya wadah ya Pak. Ya tapi bisa disamakan berarti. Cuma sebenarnya beda. Kalau kalbu itu kan Pak, ya, jiwa maksud itu Kan kalbu dan hati beda kan? beda. Kalau hati kok ada jiwa kan? Iya. Ya kalau kalbu itu disebutnya tentang jiwa. Balik kan. Kan ada orang kan mau bersih hati bang. Ayo berarti itu juga dia bersih jiwa itu bersih Pak. Ayo. Baru Ayo lah. Ayo misalnya kalbu, hati, ayo aku jiwa. Perumpamaannya. Kok perumpamaan saja? Jok mengenal itu. Iya. Jadi jiwa kok gaib apa Ibu? Kalau dalam bahasa Inggris kan spirit. Jiwa, spirit. Spirit artinya nampak. jiwa itu bahasa Indonesia. Iya. Nafsu dan Nafsu ya, bahasa Arab itu nafsu. Ya, meski jiwa ya. Jadi itulah so itu yang saya mau sampaikan. Intinya moga bagi Bapak Ibu, awak harus mengenal diri bahwa ada apa di diri.
di antara yang sampai itu masing-masing ada hak diri waktu tubuh pokok beribadah, berwudu, sholat. Hak jiwa ditenangkan, sebab jiwa kau diibaratkan seperti laut bergelombang, hari bergelombang, bergejolak. Jiwa itu bergejolak, dijinakkan. Yang menjinakkan itu asli alam ruh yang bisa menguasainya. Ya, awak berniat untuk korupsi itu jiwa, dan setan bisa menggoda jiwa. Kalau jasad tak bisa setan menggoda, dia nak nampak, bisa. Kalau ada awak misalnya melakukan sesuatu yang jahat, itu karena jiwa awak yang digoda. Jadi jiwa itulah tempat setan bersarang. Maka kalau setan itu banyak, hati awak hitam. Hati awak hitam jadi. Karena jiwa itu hitam. Maka tenangkanlah jiwa ketika hidup di dunia. Cara menenangkannya itu zikir. Zikir itu mawar. Kan Bapak Ibu selalu zikir. Ketika zikir pernah Bapak Ibu gelisah. Baru tidak pernah. Baru akan gelisah pengetahuan zikir kan. Jadi orang-orang yang terlatih zikir, jiwanya tenang. Kalau waktu zikir jiwa tenang Pak. Semua ada boleh tidak. Sudah ada jiwa yang bergejolak. Dolar. Ruko untuk mengenal kebaikan. Pertanyaan Prof adalah begitu. Bapak Ibu, jasad lah tuh, jiwa lah tuh, nyawa lah tuh. Aku menyuruh kuat kepada Tuhan. Kan itu. Jika Bapak Ibu, kalau dah dulu, maka wana akan kenal Tuhan. Jadi ruh itu perangkat yang diberikan oleh Allah kepada makhluk. Dan dengan perangkat itulah Muhammad mengenal. Hanya listrik. Biasanya gitu. Jadi Allah itu kan terbendahara ada sembunyi yang ingin dikenal. Bahkan caranya supaya makhluk itu kenal dia. Jadi kan ibarat nomor handphone dan jadi nomornya penyambung. Jadi kalau tidak ada ruh, maka awak tidak akan kenal Tuhan. Contohnya makhluk-makhluk yang tidak punya ruh. Jadi awak